kemarin kita masuk ke pembahasan ya listrik dan magnet. Jadi bahasan kemarin listrik magnet. Kemudian kita pelajari kemarin apa? Kalau ada dua partikel bermuatan, dia akan mengalami interaksi. Jadi kalau dia positif-positif, tolak-menolak. Kalau dia berlawanan, tarik-menarik ya. Jadi kalau ada di sini muatan positif, partikel bermuatan negatif, maka dia akan mengalami interaksi. Interaksinya adalah tarik-menarik. Jadi kalau ini kita anggap satu, ini dua, berarti ini yang dialami oleh satu akibat dua, ini gaya yang dialami oleh dua akibat satu. Yang nilai interaksinya di sini F misalnya 1, 2 adalah apa? Seperempat di epsilon 0, kemudian dia sebanding dengan muatannya kan, muatan 1, muatan kedua, kemudian terbalik dengan kuadrat jaraknya R12 kuadrat, arah vektornya adalah R12. Atau ini biasanya kita nyatakan ini sebagai K, sama aja ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, kalau saya naikkan muatan Q1, Q2 saya anggap tetap ya. Saya naikkan muatan Q1 menjadi 2 kali lipat, maka gaya yang dialami menjadi berapa? Jadi kalau misalnya Q1 saya buat menjadi 2 kali, F12 nya akan menjadi berapa kali? Dari yang pertama. Berarti tinggal bandingkan. Kalau ini yang pertama, berarti apa? Seperempat di epsilon. Oke. Kemudian I1, I2, kemudian per R12 kuadrat kan? Kita bandingkan dengan sama ini. Ini kita anggap ini F awal, ini F akhir. F awalnya adalah F12. Kita mulai. Ini berarti naik 2 kali lipat kan? Jadi 2 di 1. Jadi kalau coret semua ya. Jadi berapa nih hasilnya? Berarti ini 1/2 kan? Ini kan 1 semua kan? Ini 2 kan? Berarti 1/2 itu sama dengan F12. Nah ini yang kita cari. Berarti gaya akhirnya itu adalah 2 kali dari semula. 2 kali semula. Karena disebanding. Kalau ini saya naikkan 2 kali, maka F-nya juga akan naik 2 kali. Tapi kalau terhadap jarak, kalau saya buat jaraknya lebih jauh menjadi 2 kali lipatnya, berapa gayanya? Jadi R-nya di sini, R12 nya saya rubah menjadi ya. Oh iya, silakan. Saya misalnya saya buat R12 nya menjadi 2 kali. Berarti gaya setelah saya buat menjadi 2 kali, jaraknya berapa gayanya? Lihat di sini. Gaya berbanding terbalik dengan apa? Kuadrat
jaraknya kan. Berarti kalau ini saya turunkan, saya naikkan 2 kali, berarti gayanya menjadi berapa? Berapa kali? Naik atau turun? Turun, karena berbanding terbalik. Turunnya berapa kali? Berapa? Lihat aja, tinggal bandingkan. Berarti apa ini? 1 per R12 kuadrat. Nah sekarang saya buat jadi 2 kalinya. Berarti apa? 1 per 2 R12 kuadrat. Tinggal masukkan aja, tinggal ganti ini menjadi 2 kali dari awal. Berarti ini menjadi apa? 1 per R12 kuadrat dibagi dengan 1 per 2 R12 kuadrat berapa? Berapa hasilnya? Ini kan sama aja dengan kita kuadratkan masing-masing kan? Berarti ini sama dengan 2 kuadrat dikali dengan R12 kuadrat. Jadi kalau misalnya A kali B pangkat N itu sama saja dengan A pangkat N kemudian B pangkat N. Jadi ini kita pangkatkan masing-masing. A nya dipangkatkan, B nya dipangkatkan. Berarti ini sama dengan berapa? 4 R12 kuadrat. Berarti menjadi apa ini? 1/4 R12 kuadrat. Berarti sama dengan apa? Dicoret R nya semua kan? Ini kan 1 dibagi 1, 1 kan? Berarti apa? Di 1 bagi 1, 1. Berarti 1 per 1 apa? Per 4. Berarti 4. Jadi 4 turunnya jadi 4 kali. Jadi kalau misalnya saya buat F12 nya tadi adalah yang awal tadi adalah ini tadi 1 per R12 kuadrat, F12 akhirnya setelah saya turunkan ini jadi 1/4 R12 kuadrat. Ini R nya tadi coret, ini menjadi 4. Berarti F12 per F12 F itu menjadi 4. Berarti dari sini saya dapatkan F12 akhirnya itu adalah 1/4 kali dari F12. Jadi kalau saya naikkan jaraknya, maka gayanya akan menjadi 1/4 kali dari gaya awalnya. Interaksinya makin lemah atau makin kuat jadinya? Sesuai dengan ini. Makin lemah atau makin kuat ini? Jadi 1/4 kalinya makin lemah atau makin kuat? Makin lemah. Jadi makin jauh jaraknya tentunya dia makin lemah. Coba lihat. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita lihat di sini ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan misalnya di ujian misalnya, ada pertanyaan pertama yang A misalnya yang A ya, gayanya itu hanya bergantung pada muatannya saja, benar atau salah pernyataannya?
Jadi pernyataannya untuk hukum Coulomb, untuk interaksi listrik ini, gaya yang dihasilkan hanya bergantung pada muatannya saja. Pernyataannya benar atau salah? Hanya bergantung pada muatannya saja. Bahwa interaksi ini antara dua partikel ini itu hanya bergantung pada muatannya saja. Benar atau salah? Lihat di sini, variabelnya apa saja di sini variabelnya? Variabel. Tahu nggak variabel? Variabel kan dari yang variable kan kalau dalam bahasa Inggris, berarti yang bisa diubah. Yang bisa diubah yang mana nih? Ini kan persamaannya, equation matematik ya. Ini kan real ya. Yang dialami dari real kita terjemahkan dalam bentuk matematik. Yang menyatakan variabel di sini yang mana? Ini konstan kan? Ini konstanta. Variabel adalah muatan dan jarak. Jadi variabelnya sih ada 3, muatannya, muatan pertama, muatan kedua, dan jarak. Itu aja yang bisa diubah. Kalau interaksi listriknya ini udah nggak bisa, ini tetapan. Jadi tetap dia nilainya. Jadi konstanta alami ini. Jadi konstanta alami. Jadi kalau ada interaksi elektromagnetik, konstantanya pasti segini. Natural constant ini. Seperti gravitasi, konstanta gravitasi nggak bisa diubah. Nah, kita bisa lihat di sini variabel-variabelnya ada Q1, Q2 dan R12. Kalau saya bilang tadi bahwa interaksi ini dia hanya bergantung pada muatannya saja. Besar apa interaksinya? Benar atau salah? Salah, karena bergantung juga pada jarak. Nah, itu pernyataan pertama. Kemudian pernyataan berikutnya, contohnya pernyataan berikutnya. Interaksinya itu hanya bergantung pada apa? Interaksinya ini itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Salah atau benar? Gayanya ini dia hanya bergantung pada hukum Coulomb. Ini kan hukum Coulomb ya. Hanya bergantung, bukan hanya bergantung. Gayanya ini berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Benar atau salah? Atau berbanding terbalik? Gaya dengan jarak ini berseberangan nggak? Saling terbalik nggak? Ini di atas, ini bawah kan? Kan sebenarnya kalau saya tulis ini kan bisa aja kan ini satu kan? Tapi kan sedihnya saya nggak tulis satu, kalau dibagi satu dia berseberangan kan? Sehingga kalau dia berseberangan nggak sejajar kan? Sehingga apa? Gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Pernyataannya benar atau salah? Benar kan? Kemudian berikutnya, pernyataan berikutnya, gayanya interaksi yang terjadi hanya tarik menarik. Benar atau salah? Kalau ada dua muatan pada hukum Coulomb, ini jangan lihat di sini ya. Kalau ini memang tarik menarik. Kalau pada hukum Coulomb, interaksi yang terjadi hanya tarik menarik atau ada yang lain? Kalau pernyataannya, pada hukum Coulomb, interaksi yang terjadi hanya tarik menarik. Pernyataannya benar atau salah? Salah, ada tolak menolak kan? Nah itu contohnya ya, misalnya contohnya. Jadi dari hukum Coulomb kemudian diterjemahkan. Contoh soal kalau di ujian, contohnya. Kita harus ingat. Jadi kamu ingat persamaan ini saja. Jadi kalau ada pernyataan-pernyataannya, dia kalau pernyataannya misalnya bahwa gayanya itu hanya bergantung pada muatan, berarti pernyataannya salah. Kemudian kalau di pernyataannya bahwa gaya sebanding dengan jarak, salah kan? Sebanding dengan kuadrat jarak, dia berbanding terbalik. Kemudian kalau misalnya kalau muatannya saya naikkan 2 kali, gayanya berapa? Menjadi berapa kali? Jadi berapa kali tadi? Jadi 2 kali. Kalau misalnya jaraknya saya buat menjadi 2 kali lipat, maka gayanya menjadi seperempat kali dari semula. Contohnya, contoh lebih jangan sampai keliru ya.
dikeliru. Misalnya contohnya seperti itulah. Contoh soal. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan di bagian ini. Siapa tahu ada yang keluar dari ujian ya, seperti ini. Yang bagian ini. Ingat ya. Saya bisa pastikan ini ada keluar dari ujian. Tapi apakah ini yang keluar? Itu ya. Bahasanya beda. Pekan depan di hari Selasa tanggal 18 kan hari Selasa kan? Kita ada kuis, bukan kuis sih sebenarnya, buat tambahan nilai UTS ya hari Selasa. Karena ujiannya tanggal 20 kan? Tanggal 20 kan ujian? Udah lihat jadwal? Tanggal 20 ya? 28, sudah saya cek ya. Kemarin kata koordinator dari TPB, saya perjelas, saya takutnya salah. Ini ada, UAS akan dilaksanakan di tanggal 20 Agustus. Jadi saya dijadwalin. Jadi ini kan, UAS akan dilaksanakan tanggal 20 Agustus. Jadi sebenarnya kemarin kita terlambat 1 ya. Hari ini tanggal 13 kan? Baru hari Selasa di tanggal 18. Berarti kita ada kurang 1. Sama ada di hari Rabunya itu, tapi secara daring aja ada itu materi. Jadi pertemuannya itu tinggal, kalau di kita 4 kali, tapi kalau di sini 3 kali. Ini kan hari ini, hari Selasa sama Rabu. Ya. Kalau yang dari di info di Karian, hari apa? Tanggal 20? 28? Kalau di aturannya kan 6 minggu ya, 6 pekan ya. Itu udah 6 pekan tuh. Ini pekan kelima ya. 6 pekan. Atau siap-siap aja lah ya. Lebih cepat kan lebih bagus kan? Biar segera ya. Selesai. Oke, kita lanjutkan. Ini masih berkaitan dengan listrik ya. Mari kita bicara terkait dengan kapasitor ya. Jadi kalau misalnya diberikan misalnya tegangan misalnya, sumber tegangan misalnya ini. Kemudian di sini ada kapasitor. Nah, gini ya. Misalnya D1, D2 kapasitornya. Maka kalau dari sumber tegangan ini terhadap kapasitor, atau sebenarnya kalau kita masuk dulu ke hukum Ohm ya, hukum Ohm. Di hukum Ohm itu dinyatakan bahwa apa? Besarnya, jadi kalau kita misalnya ada rangkaian listrik, kita berikan sumber tegangan, maka timbul arus kan? Ya kan? Ada arus yang mengalir ya. Jadi misalnya ada baterai,
baterai yang arus ke arah misalnya, kita berikan baterai kan, maka ada arus mengalir kan. Jadi kalau misalnya kita taruh di situ lampu misalnya, jadi kalau misalnya misalkan gini ya, di sini kita taruh misalnya di sini lampu, kemudian sini sumber tegangan ya, maka di sini timbul arus kan, arusnya mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke yang rendah kan, maka mengalir arus seperti ini. Berarti arus yang dialami di sini sama nggak dengan ini? Sama, sesuai dengan hukum apa? Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff. Kirchhoff itu dari bahasa Jerman. Kirchhoff. Artinya itu, Kirch itu artinya gereja, Hof itu lapangan. Dia artinya lapangan gereja. Asal katanya, secara etimologi. Nah, di hukum Kirchhoff itu bahwa arus yang masuk suatu percabangan sama dengan arus yang keluar. Jadi kalau misalnya di sini ada arus masuk, jadi kalau misalnya arus masuknya adalah I1, kemudian di sini adalah I2, I3, berarti di sini adalah I1 harus sama dengan I2 tambah I3. Konservasi itu, konservasi dari arus atau energi. Jadi arus yang masuk di sini sama dengan arus yang keluar. Itu kan. Berarti di sini arus yang dialami di sini sama dengan arus yang dialami di. Jadi lampunya nyala berarti ada arus yang mengalir akibat dari sumber tegangan. Ini juga sama. Berarti arus yang mengalir di sini sama nggak? Ya kan? Arus mengalir di sini sama nggak? Sama. Tapi yang berbeda apa? Kalau seperti ini, kan disusun secara seri atau paralel ini? Seri. Kalau disusun secara seri, maka di sini ada tegangan kan? Tegangan yang di sini sama di sini sama nggak? Beda. Tegangannya berbeda. Yang sama apa? Tadi arus kan? Arus berkaitan dengan apa? Muatan kan? Muatan elektronnya. Muatan yang di sini sama di sini sama nggak? Muatan yang ada di sini kan ini penyimpan muatan kan? Muatan yang di sini sama di sini sama nggak? Sama. Berarti apa? Berarti tadi kita mulai dari tegangannya nggak sama kan? Jadi tegangannya terbagi di sini dengan di sini. Jadi kalau dia secara seri tegangannya terbagi. Sehingga apa? Tegangan yang di sumber tegangan ini V misalnya, maka terbagi di sini V1 dan V2. Dia kan harus berlaku konserv kan? Kalau sumber tegangan misalnya di sini 3, di sini misalnya 1,5, di sini juga harus 1,5. Nggak boleh di sini misalnya 5, di sini 10, di sini 15, nggak mungkin. Berarti ada sumber tegangan lain itu. Berarti ada yang masuk lagi. Sehingga apa? Kalau dia sama di sini dijumlahkan ini sama dengan ini, berarti total sumber tegangannya adalah V1 tambah V2 kan, ini sesuai dengan hukum Ohm kan? Sesuai dengan hukum Ohm yang di sini sama di sini sama di sini sama. Maka apa? Kemarin kapasitansi itu formulanya apa kemarin? Kapasitansi itu sebagai perbandingan antara apa? Muatan dengan apa? Potensial kan? Sehingga di sini kita bisa tuliskan ini jadi apa? Di sini V berarti kiper apa? C. Ini berarti kiper C1. Ini kiper ini Q1 ya. Q2 per C2.
Tadi kita sepakat bahwa muatan yang di sini sama dengan di sini sama kan? Karena dia disusun secara seri. Berarti apa? Ini saya bisa tuliskan berarti I per C sama dengan apa? I per C 1, I per C 2 kan? Karena sama kan? Ini saya bisa coret nggak I-nya semua? Bisa kan? Sehingga ini saya coret semua. Berarti ini 1 per C sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C. Nah ini untuk formula untuk mencari kapasitansi untuk yang disusun secara seri. Kalau disusun secara seri maka kapasitansinya dihitung dengan 1 per C1 tambah 1 per C2. Sebaliknya kalau kita susun secara paralel seperti apa? Kalau saya susun secara paralel, ada yang mau coba? Kalau saya susun secara paralel gimana? Ada yang mau coba? Kalau saya susun secara paralel, gimana? Kalau saya susun secara paralel berarti apa yang sama? Jadi kalau misalnya gini, teman ya, paralel, capek ya? Biarin itu. Ya. Jadi misalnya saya susun secara paralel ya. Sama aja sebenarnya. C1 C2 juga, tapi saya susun secara paralel. Jadi kalau misalnya saya susun secara paralel, oke, positif ya. Ini kalau saya susun secara paralel berarti apa? Yang sama di sini. Yang sama. Kalau yang tadi harusnya sama kan? Kalau di sini yang sama apa? Apa? Tegangannya. Tegangan yang di sini sama di sini, sama di sini sama kan? Tegangannya sama. Kemudian berarti kita bisa tuliskan ini bahwa V sama dengan V1 sama dengan V2. Yang berbeda apanya? Arusnya kan? Arus yang di sini. Jadi arus yang masuk ke bagian ini itu sama dengan arus yang, jadi titik percabangan ini itu sama dengan arus yang keluar ke sini sama dengan sini. Kalau misalnya sangat adalah ini adalah I1, berarti ini adalah I2 dan I3. Kalau arusnya berbeda, berarti apa yang berbeda di situ? Arus tadi berkaitan dengan apa? Arus sendiri kan itu berkaitan dengan berapa muatannya persatuan waktu kan? Jadi setiap waktu maka dia harusnya, kita bisa lihat di sini, dinyatakan oleh persamaan ini. Jadi kalau misalnya waktunya bertambah, makanya lama kelamaan harusnya kurang. T-nya makin besar kan? Sehingga dari situ kita bisa dapatkan kesimpulan berarti muatan yang masuk di sini itu sama dengan muatan yang keluar di sini sama dengan muatan keluar di sini. Berarti apa? Di situ dirapatkan. Berarti Q1 atau Q ya.
itu sama dengan I1 atau I aja lah ya. Ini saya anggap adalah I1. Berarti I1 ditambah I2. I sendiri tadi apa? C kali V kan? Berarti ini adalah C kali V, C1 kali V1, C2 kali V2. Nah, kita sepakat tadi bahwa potensialnya sama, maka V-nya sama, bisa kita coret ya. Berarti dari sini kita dapatkan kalau kita susun secara paralel, maka kita jumlahkan aja semuanya. Kita jumlahkan aja kapasitansinya. Jadi kalau misalnya ditanya berapa kapasitansi total di sini, berarti C1 tambah C. Kalau misalnya di C1-nya adalah 2 mikrofarad, ini adalah 3 mikrofarad, berarti C yang paralelnya adalah 2 ditambah 3 kan? 5 mikrofarad. Ini 5 mikrofarad dia. Kapasitansi ekivalen untuk ini. Kapasitansi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan di bagian ini? Ada. Nah, ini baru kita masuk berikutnya. Ada yang mau ditanyakan di bagian ini? Jadi gampang sebenarnya. Pokoknya jangan terbalik-balik ya. Jangan terbalik. Jadi kalau misalnya dia di sini tegangannya yang sama, tapi kalau dia arusnya berbeda, arus di sini sama arus di sini kan? Kalau di sini yang sama apanya? Arusnya, arus di satu sama dengan arus di dua. Karena arusnya sama, maka kita bisa lihat disusun secara seri, maka dia seperti satu tambah seperti C2. Ini dari penurunan pertemuan ya, dari sini ke sini, dari konsepnya. Bukan tiba-tiba langsung seperti ini bersamanya, tapi dilihat dari sumber tegangan. Jadi kalau kamu mengukur, siapa yang elektrolit ini? Atau biomedis lah ya, biomedis. Dan kan kamu akan diminta mengukur kan? Kalau mengukur apa yang dilakukan? Kita berarti alat ukur kita buat seri atau paralel? Kalian belajar di praktikum kan? Kita seri atau paralel kalau kita mengukur tegangan? Tegangannya. Saya mengukur tegangan nih. Kamu punya multimeter kan? Bisa mengukur tegangan, bisa mengukur arus, bisa mengukur hambatan. Multimeternya kamu seri atau paralel dengan ini? Kalau mengukur tegangan? Paralel kan? Kamu ukur kan? Kamu ukur di sini kan? Jadi kalau kamu ukur di sini, misalnya di sini adalah 9 volt, maka ketika kamu ukur di sini, dia harus terbagi jumlah dua tegangan ini harus sama dengan baterai. Sama dengan resistor itu. Ada resistor 1 di sini, ada resistor 2. Tegangannya kan terbagi kan? Ya, tegangannya terbagi. Maka kalau ketika mengukur di sini resistor 1, sini resistor 2, tegangan resistor 1 sama resistor 2 itu sama dengan sumber tegangannya. Ada memang perbedaan sedikit, tapi itu karena efek resistan dari kawatnya ya. Tapi kalau kita total semuanya sama. Nah, tapi kalau diukur arusnya, kalau mengukur arus diserikan atau paralel? Seri ya. Jadi kan karena harus ada arusnya mengalir ke itunya kan, ke multimeternya kan. Nah kalau kita susun secara seri, maka arus yang di sini sama di sini sama nggak? Harus sama dengan di sini. Jadi arus yang masuk di sini sama dengan kalau kita susun secara seri. Itu secara apa? Teorinya, tapi secara prakteknya juga sama ya hasil eksperimennya. Kalau kalian lakukan eksperimen.
Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan, masih masuk ke hukum umum ini, hukum umum. Tadi kita berlaku di hukum umum itu bahwa jumlah seluruh total energi itu sama kan? Energinya itu kekal. Jadi kalau misalnya ada sumber tegangan, misalnya gini, paling sederhana misalnya seperti ini misalnya, ada sumber tegangan di baterai misalnya kamu, kemudian di sini ada resistor ya. Titik misalnya titik A, atau ini titik A nya di sini, titik A, titik B, titik C, titik D, titik. Ini sumber tegangannya. Kemudian di sini ada resistor. Berarti apa? Kalau menggunakan kekalan yang berarti apa? Di sini seluruh sumber tegangan pada loop tertutup, rangkaian tertutup, hasilnya 0 kan? Berarti kalau di sini awalnya kalau seperti ini, tergantung konvensinya. Kalau kita ambil konvensinya dari sini negatif ke positif, kalau awalnya positif kita ambil positif ya. Ini V. Berarti saya ambil ini V-nya positif. Ketemu di sini kan? Arus ada mengalir di sini kan? Arus mengalir di sini. Nah, ketemu di sini resistor. Resistor itu berarti nanti akan mengurangi tegangan. Adanya resistor ini akan mengurangi kan resisten kan? Menghambat kan? Akan mengurangi. Jadi kita ikut konvensi jadi mengurangi. I kali R sama dengan totalnya harus sama dengan 0 kan? Dari sini kita dapatkan formula tegangan sebanding dengan arus kali hambatan. Jadi kalau bendanya bersifat ohmik namanya, maka tegangan dan arusnya ini dia harus berbanding lurus. Karena resistennya hambatan itu dia konstanta, jadi dia harus berbanding lurus. Ini tegangannya ini namanya bahan ohmik. Jadi bahan-bahan ohmik itu dia harus sama tegangannya dia sebanding. Jadi kalau saya perbesar arusnya, maka tegangannya akan makin besar. Atau sebaliknya, kalau saya perbesar tegangannya, maka arus yang muncul harus semakin besar. Gak boleh berbanding terbalik ini, sebanding. Kalau dia bahannya ohmik, dia ada bahan-bahan yang tidak ohmik ya, ada bahan yang tidak linear seperti ini. Tapi ini untuk kasus ini bahan ohmik sesuai dengan hukum Ohm. Sehingga kalau misalnya di soalnya, ya kasih contoh soal berdasarkan petunjuk ujiannya. Jadi misalkan soalnya jadi misalnya kalau misalnya tegangan di suatu resistor kita buat tetap, kemudian hambatannya kita perbesar, hambatannya besar, arus yang mengalir akan makin besar,
atau makin kecil atau tetap. Jadi di sini misalnya di soalnya ya, tegangan. Ini ada resistor. Saya buat ini ada resistor ya, ada resistor ini. Kemudian tegangannya saya buat tetap. Tegangannya tetap ya. Maka arus yang mengalir akan tetap atau berkurang atau bertambah. Itu pertanyaannya. Gimana? Sesuai dengan ini. Ini tegangannya saya buat tetap. Maka arus yang mengalir ada opsinya ya. Kalau yang A dia berkurang. Kalau yang B bertambah. Kalau yang C tetap. Kalau yang D nol. Maka mana yang jawabannya benar? Ada opsi 4. Misalnya. Mana? Yang benar. Jadi pernyataannya adalah kalau misalnya pada sebuah resistor tegangannya saya buat tetap, maka arus yang mengalir apakah dia berkurang, apakah dia bertambah, apakah dia tetap, apakah dia nol. Gimana? Hah? Kenapa berkurang? Tadi apa pernyataannya? Pada sebuah resistor saya buat tegangannya tetap, maka arus yang mengalir balik lagi ke sini. Berarti kita harus melihat apa? Hubungan antara arus dan tegangan kan? Dari sini kita dapatkan bahwa I sama dengan V per R kan? Oke? Kalau ini saya buat tetap, maka ini tetap atau enggak? Jadi kan saya buat tetap kan? Tetap itu maksudnya nilainya konstan, tidak berubah terhadap waktu. Kalau ini saya buat tetap, maka nilai ini tetap enggak? Tetap. Karena kan misalnya tetap ini 10 kan? Resistansi dari resistornya tetap sama atau enggak? Tetap sama kan? Resistornya kan itu juga kan? Maka ini juga akan tetap kan? Maka nilai I-nya akan tetap. Karena ini tetap tidak berubah. Jadi kalau misalnya resistansinya misalnya 2, berarti 10/2 seterusnya. Karena saya buat tegangannya. Maka yang jawaban yang benar yang mana? C. Karena ini tetap. Kalau ini tetap, ini juga sudah tetap, pasti ini tetap. Tapi kalau ini berubah nggak? Berubah. Jadi kalau saya buat misalnya tegangannya menjadi 2 kalinya, arusnya akan menjadi berapa? 2 kalinya kan? Jadi kalau misalnya ada baterai, misalnya tegangan yang pertamanya adalah baterai 3 volt, arusnya itu adalah, misalnya arusnya yang muncul adalah 3 volt itu, misalnya arusnya berapa ya? Arusnya misalnya berapa baterai itu? Arusnya berapa bisa? Misalnya 1 ampere lah misalnya, tapi terlalu tinggi ya 1 ampere, 1 miliampere misalnya. Dengan 3 itu ya, 3 itu 1 miliampere. Maka kalau saya buat dia menjadi 6, maka arus yang muncul berapa? Pertama tadi kan kalau 3 volt dia muncul 1 miliampere kan? Kalau saya buat menjadi 6 volt, berapa tuh arusnya? 2 kali lipatnya. Berarti berapa?
2 mili ampere. Karena apa? Arus sebanding dengan tegangan. Jadi kalau tegangannya saya naikkan, maka arusnya akan naik. Nah itu di hukum ohmnya. Jadi ini enggak ya? Jadi ada dua tadi ya. Misalnya soalnya di pilihan ganda ya, soal multiple choice misalnya. Siapa tahu dua rupiah. Ingat-ingat. Sekarang jadi misalnya yang ini saya modifikasi ya ini, jadi saya tambahkan resistor satu lagi. Resistor satu lagi sih. Sini saya tambah resistor satu lagi. Ini ada 1, ini ada 2. Ini saya kasih angka-angka aja ya. Ini misalnya 12 volt. Nah, 12 volt. Kemudian ini arus yang mengalir di sini. Apa? Bukan arus. Hambatannya di sini misalnya ini 2 ohm, ini misalnya 4 ohm. Jadi R2-nya 4 ohm. Pertanyaan yang pertamanya, tentukan arus yang mengalir pada rangkaiannya. Itu pertanyaan pertama. Tentukan arus yang mengalir. Berapa arus yang mengalir di rangkaian ini? Arus yang mengalir. Ada pertanyaan pertama, tentukan arusnya. Pertama saya tuliskan dulu arusnya. Kemudian ini yang A. Kemudian yang B-nya, tentukan V1 dan V2. Yang terakhir, tentukan daya di 1 dan daya. Kalau daya itu, saya jelaskan dulu daya. Kalau daya itu berarti berapa energi yang mengalir persatuan waktu. Energinya. Jadi daya di sini. Berapa energi yang mengalir persatuan. Energinya di sini itu
dinyatakan dengan berapa muatannya, kemudian juga berkaitan dengan daya. Jadi persatuan waktu. Q per T ini sendiri adalah tadi arus ya, atau daya kita bisa nyatakan juga dengan tegangan dikali dengan arus. Atau karena kita masuk tadi hukum Ohm tadi, atau ini juga bisa kita nyatakan sebagai I itu sendiri adalah V per R kan? I sendiri adalah V per R. Berarti ini adalah V kuadrat per R, sama aja. Atau V sendiri adalah I per R. V sendiri I kali R, berarti ini adalah I kuadrat kali. Nah ini persamanya ada 3, ini bisa kita tulis atau berapa total perubahan muatannya, persatuan waktu itu adalah arus, kemudian setiap perubahan waktu, kemudian ini adalah tegangan. Nah itu kita katakan sebagai daya. Nah, itu untuk mencari daya nanti. Kalau didapatkan tegangannya sama arusnya, kamu bisa hitung dayanya, atau kamu lipatkan tegangan sama hambatan juga bisa, atau arus sama hambatan sama aja, yang mana aja terserah. Nah itu yang pertanyaannya. Coba dikerjakan dulu. Hitung dulu arusnya. Arusnya berapa? Hitung arusnya. Hah? Arus total. Kan arusnya memang ada yang di yang satu sama arus yang kedua kan? Ini tanya arus totalnya. Arus total. Ini ada yang arus di sini kan sama arus ini kan? Sama nggak arusnya? Arus yang 1 sama 2? Sama kan? Kan disusun secara seri kan? Disusun secara seri dia sama. Yang berbeda apa di situ? 1 sama 2. Tegangannya, tegangan di 1 sama 2 sama. Pakai hukum Ohm, pakai hukum Kirchhoff. Hukum Ohm, hukum Kirchhoff untuk menyelesaikan. Kerjakan sendiri ya. Kerjakan.
nilai total berapa? Harusnya berapa? Kan tegangannya sama. Ini yang keliru. Gimana keliru? Hah? Salah. Kalau yang keliru gimana coba keliru? Kemudian mulai 4 berapa? Oke, ada lagi yang lain yang sudah selesai. Mari kita kan. Ada lagi yang lain. Sudah selesai. Mana Cecil udah keluar? Apa udah dikerjakan? Hah? Belum semua. Arusnya berapa arusnya? Depannya berapa? Arusnya. Berlaku tidak hanya dua ya, mau 3 mau 4 kaki kan secara seri kan. Ini sama ini kan seri kan. Meskipun saya tidak susun berdampingan ya, di sini seri ini kan karena rangka ini kan satu jalur. Sudah seri. Maka arus yang di sini sama arus di sini sama kan? Tapi yang berbeda apa? Tegangan di sini sama di sini berbeda. Jadi jumlah tegangan di sini sama dengan tegangan di sini sama tambah tegangan di. Jadi tegangan yang pertama sama 2 dijumlahkan itu sama dengan tegangan total. Jadi kalau nanti ketemu di sini tegangannya, ketemu tegangan di sini, kalau kamu jumlahkan tidak sama dengan 12 berarti kamu salah hitung. Oke. Hitung dulu. Pakai ini. Berarti apa di sini persamaannya? Berarti V kan? Sumber tegangannya kan dari positif kan? Positif berarti kan? Ketemu di sini mengurangi kan? Berarti kurang P1. Ketemu di sini juga kan? Searah dengan arusnya maka mengurangi juga. Kurang P2. P1 sendiri adalah I1 kali R1 kan? P2 adalah ini harus sama dengan 0 ya. I2 kali R. Berarti dari sini saya dapatkan persamaan bahwa V sama dengan I1 R1 tambah I2 R2 kan? Saya tinggal pindahin ke sini, ke kanan, ya kan? Sehingga apa ini sini? I1 sama I2-nya sama nggak? Arus yang masuk di sini sama di sini sama nggak? Sama kan? Karena kita susun secara seri kan? Maka V sama dengan I kali R1 tambah I kali R. Berarti dari sini saya dapatkan I kali R1 tambah R. Dari sini saya bisa dapatkan arus nggak? Bisa kan? Tegangannya berapa? Berarti apa? 12 sama dengan arus ini yang cari kan? I dikali dengan arus R1 berapa? 2 kan? 2 tambah jadi berapa? 12 dibagi dengan bagi 6 kan? Berarti I-nya adalah 12 dibagi dengan 6. Berarti 2 ketemu, berarti ini sama dengan 2. Kalau ketemu arusnya, ketemu nggak V1-nya? Ketemu kan? V1-nya berapa jadinya? V1 itu adalah I1 kali R1 kan? I1-nya tadi kan sama dengan I kan? Berarti sama dengan 2 kan? 2 dikali dengan 2. Berarti berapa? 4 volt. Kemudian V2-nya berarti I2 kali R. Berarti 2 kali berarti 8. Totalnya sama nggak? 4 tambah 8. Kalau salah itu berarti kamu ada salah keliru menghitung. Berarti harus sama. Nah, yang berikutnya, kalau sudah dapatkan arusnya, sudah dapatkan juga tegangannya, kamu bisa hitung dayanya nggak?
Berarti daya yang pertama berapa? V1 nya. Berarti V1 dikali dengan I1 kan? Berarti 4 kali 2. 4 kali 2 berarti ini 4. Ya, 4 dikali dengan, berarti berapa? 8. Satuannya apa? Daya? Joule per waktu atau watt ya? P2 nya dapat nggak? Berapa? 8 kali? Berarti berapa? 16. Kalau kita total ini sebagai daya total ya. Daya total kita bisa lihat di sini. P dikali dengan arus yang mengalir. Arus yang mengalir tadi adalah berapa? 2 kan? 2 kali 12 kan? 20. Pak, jadi daya totalnya adalah, sampai di sini ada yang bertanyakan ya bagian ini. Jadi kalau saya tambahkan resistor satu lagi di sini, kalau saya tambah resistor satu lagi, berapa arus yang mengalir? Arus yang mengalir berapa? Berapa? Arus yang mengalirnya berapa? Pakai rumus tadi, yang ini. Berarti tinggal kamu tambahkan lagi di sini 1 kan? Berarti apa? V-nya adalah I1 kali R1, I2 kali R2 tambah I3 kali R3. Baru di sini berarti V-nya adalah I kali R1 tambah R2 tambah R3. R1 tambah R2 tambah R3 berapa? 2 tambah 4 tambah 4. Ada berapa? 10. Berarti arusnya adalah tegangan dibagi dengan hambatan kan? Gini kan? Berarti berapa? 12 dibagi dengan 10. Berarti berapa? 1,2 ampere ya. Jadi arusnya berkurang atau bertambah? Berkurang karena ada penambahan resistor di sini. Dia mengurangi tegangannya. Jadi arusnya di sini berkurang total. Berarti tadi 1,2 ampere. Berarti berapa di sini tegangannya? 1,2 kali 2 kan? Berarti 2,4. Di sini 4,8. Di sini 4,8 tambah 4,8 tambah 1,2. Berapa tadi? Sorry, 2 kali 1,2. 2,4 maaf. 2,4 tambah 4,8 tambah 4,8. 4,8 tambah 4,8 9,6 kan? 9,6 tambah 2,4 12 kan? Jadi persis sesuai dengan sumbernya. Kalau ditanya berapa dayanya? Berarti tinggal kamu kalikan 1,2 kali berapa tadi di sini? Kali 2,4 kan? Berikutnya di sini berapa tadi tegangannya? 4,8 kan? 4,8 kali 1,2 kan? Di sini 4,8 kali 1,2. Nah itu. Kalau ditambah satu lagi ya bisa kan? Nah, jadi pakai, tinggal kamu tambahkan aja di sini. Kalau satu ini satu aja. Itu kalau dia susun secara seri ya, itu dia apa? Diingat-ingat ya. Misalnya seperti itu. Ini ujiannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bagian ini, bagian arus, bagian listrik ini kan masih listrik semua. Yang bertanya, jadi nggak dia di ujian ya, yang ini.
kalau disusun secara seri. Kalau disusun secara paralel beda lagi. Kalau disusun secara paralel nanti tegangannya berbeda kan? Tegangannya berbeda. Kalau misalnya disusun secara paralel, misalnya ya, secara paralel, maka kita bisa pakai contohnya seperti ini sama, misalnya yang dua dulu ya. Misalkan ini, maka kalau saya susun ini saya satu misalnya, yang kedua. Maka karena dia tersusun secara paralel, yang berbeda adalah arus. Jadi arus yang masuk di sini misalnya ini adalah I. Ini adalah I1. Ini misalnya kita anggap I2. Maka kita bisa katakan arus totalnya ini sama dengan apa? Arus yang masuk ke titik ini. Ini adalah I1 ditambah I. Oke. Jadi kalau misalnya diberikan di sini 12 volt, misalnya R yang di sini adalah sama, misalnya 2 ini 2 ohm, ini adalah 4 ohm. Maka berapa tegangan di 1 dan 2? V1-nya berapa? Secara paralel. Berarti V1-nya adalah sama kan? V1 sama dengan V2 sama dengan V. Berarti kita bisa dapatkan ini V1 sama dengan V2 sama dengan 12 volt. Berbeda dengan tadi, kalau di sini tegangannya berbeda. Itu tegangannya sama. Nah, kalau ditanya berapa arus I1 dan I2, berapa arusnya? Pakai rumus ini. Dari sini kita dapatkan apa? Berarti di sini kan adalah V1 per R1 tambah V2 per R. V1-nya tadi udah ada kan? Ya kan? V1-nya berapa? Berapa? Atau ini arus total ya? Arus yang masuknya. V1-nya tadi 12 dibagi dengan ditambah dengan 12 dibagi dengan 4. Berarti 6 tambah 3 kan? 9. Berarti di sini kita dapatkan di sini I1-nya adalah 6 ampere. Kemudian I2-nya adalah 3. Oke. Sampai di sini ada yang bertanya kan? Bagian ini. Berbeda ya? Kalau tadi arusnya sama kan? Yang berbeda adalah tegangan. Kalau di sini tegangannya sama, arusnya yang berbeda. Lihat di sini, arus total ini sama dengan arus di sini sama arus di sini ditambah. Jadi kalau di sini tadi berapa? 6. Karena resistansinya lebih rendah, di sini 3. Tegangan sama.
Kemudian kalau ditanya dayanya, P1-nya berapa? P1-nya adalah arus kali tegangannya. Arusnya berapa? 6. Tegangannya 12. Berarti dayanya berarti 72. P2-nya berapa? 12 ya, dikali dengan 3. Berarti kalau kita total ini berarti berapa? 108. Sesuai dengan ini 12 dikali dengan arusnya 9. 9 berarti totalnya adalah 9 kali 12 berarti 108. Nah itu paling ya. Kalau ditambah satu lagi di sini bisa nggak kerjakan? Bisa ya. Tinggal nanti tambah di sini arusnya. Tambah arusnya di sini berarti ini P1R1, P2R2, P3R3. Kalau dikombinasikan gimana caranya? Tinggal kombinasikan aja ya. Kalau bisa aja ya di sini. Ini ada di sini ya. Bisa juga. Berarti ini misalnya R3 ya. Berarti apa? Ini sama ini seri kan? Ini sama ini seri, sama ini paralel. Berarti hitung dulu apa? Resistansi ini kan? Tapi arus total ini sama kan di sini? Sama. Arus yang masuk sini sama ini sama. Hitung dulu resistor. Jadi ini sebenarnya ini sama aja dengan dua resistor. Sama dengan dua resistor. Karena ini sama ini jumlah. Penjumlahan ini tinggal jumlahkan itu. Nah, makanya kita bisa lihat kalau dia berbeda dengan kapasitor tadi, kalau dia disusun secara paralel, maka tergantung berapa ya? Tergantung berapa jumlah N nya. R3 apa? R3 4, ada 2, 3, 4. Jadi kalau disusun secara paralel, karena dia arusnya sama, maka dia resistan. Berbeda tadi dengan kapasitor tadi. Kalau kapasitor kalau disusun secara paralel, maka dijumlahkan kan? C1, C paralelnya adalah C1 tambah C2 tambah C3 dan seterusnya kan? Nah, kalau disusun secara seri jadi apa? R serinya adalah R1 tambah R2 tambah dan seterusnya sampai dengan R. Nah, jadi kalau seri ini untuk resistor. Resistor secara seri jumlahkan aja. Berarti ini kalau misalnya di sini adalah 2 ohm, berarti jumlah resistansi secara serinya 2 ditambah 4. 2 tambah 4. Nah, dengan ini 1/6 tambah 1/2. Nah, itu caranya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan di bagian ini? Sebelum ujian masih boleh bertanya, kecuali pas ujian ya. Boleh. Nah, jadi diingat-ingat ini. Jangan sampai salah ini ya, menghitung yang kurang teliti misalnya. Jangan sampai yang begini. Tapi yang jelas cara mengerjakannya seperti yang kemarin sudah saya sampaikan apa? Yang pertama, kalau dia di SI, kalau di pilihan ganda nggak perlu kamu tulis panjang seperti ini. Nanti kalau kamu cepat langsung masukkan. Tapi kalau di SI kan nomor 910 kan ada SI kan? Gimana caranya? Kemarin saya bilang, lihat dulu informasinya kan? Apa aja variabel-variabel yang ada kan? Misalnya di soal seperti ini berarti variabelnya apa? Tegangan sumbernya 12. Di resistornya ada 2 ohm. Di sini ada 4 ohm, tuliskan. Terserah kamu mau tulis pakai kata-kata atau pakai
formula ini terserah, tapi saran saya buat dalam variabel, misalnya R1-nya berapa, R2-nya berapa, jelas informasi. Berikutnya baru kamu masuk ke apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan di sini apa? Arus, tegangan, sama daya. Jadi jangan ke yang lain-lain. Yang ditanya itu hanya arus, tegangan, dan daya. Jangan tiba-tiba kamu hitung kapasitansi, karena nggak ada kapasitor di sini kan. Tiba-tiba kamu tuliskan formula kapasitor itu, karena saya ingat itu kan kamu bilang kan. Jangan, itu nggak ada relate dengan ini. Sehingga nanti nggak bakalan, meskipun kamu banyakkan hafal yang kamu tuliskan itu nggak mempengaruhi apa-apa. Tapi kalau masih relate dengan ini, ada poinnya. Nah, setelah selesai ini baru kamu kerjakan. Baru ingat-ingat persamaan apa yang cocok untuk menyelesaikan ini. Pakai hukum Ohm kan? Pakai hukum Kirchhoff kan? Sama menghitung daya. Itu aja persamaan. Jadi tetap harus dihafal nih. Harus dihafal. Ini kan dihafal. Jadi bagusnya sih sebelum ujian kamu buat contekan sendiri. Tapi bukan untuk buat ujian, maksudnya contekan buat kamu gampang mengingat. Isinya adalah informasi-informasi selama untuk yang luas. Buat catatan kecil-kecil. Jadi kamu mau ke warung, ambil makan di Delwis, ya. Berlaku untuk tidak hanya kuliah ini ya. Selama kamu kuliah itu harus punya sebisa mungkin catatan kecil. Kalau kamu catat yang banyak itu, biasanya malas baca ya. Tapi kalau kamu punya catatan itu sangat berguna untuk kuliah-kuliah lain juga ya. Bisa buat kecil-kecil ya. Sekarang kan ada bolpen yang kecil kan, yang 0,1 kan, buat catatan kecil. Atau kamu bikin ini sendiri atau mind map kan, dari persamaan ini kemana arahnya kemana. Tergantung kreativitas kan, cara menghafal. Karena kemampuan belajar itu salah satu skill. Jadi kemampuan belajar itu salah satu skill. Jadi kalau kamu punya, jadi masing-masing orang itu punya teknik belajar sendiri. Ada orang yang visual, dia buat gambar. Ada visual, ada yang bikin puisi kan, kita kata-kata. Atau ada orang yang suka ngomong, jadi rekam. Jadi sambil kamu motoran atau jalan atau jogging atau kemana, didengarin. Kalau kamu orangnya suka dengar kan? Paling itu kan orang visual, dia suka dengar, kemudian menggambar gitu. Selebihnya kamu terserah. Berlaku untuk ujian apapun ya. Bikin rangkuman sendiri untuk mengajari diri sendiri. Ya, kalau lebih bagus lagi, ajari teman. Jadi kalau saya buat grup belajar. Supaya kalau kita mengajari itu, dengan kita mengajari itu, kita akan berusaha untuk menjelaskan ke orang lain sehingga kita paham. Itu satu. Tapi kalau harus tahu dulu kan. Jadi kamu ada motivasi untuk menjelaskan ke yang lain, kamu belajar. Nah, itu salah satu caranya. Selain itu ada yang lain-lain. Jadi kalau kamu sukanya games, ya bisa juga kamu buat dalam bentuk games kan. Bisa juga. Jadi yang ditulis itu bukan soal-soalnya, tapi persamaan-samaannya. Jadi soalnya bisa berubah ini. Tidak persis seperti ini, bisa berubah. Tapi kalau kamu sudah paham ini ya, seperti apapun soalnya, kamu akan bisa kerjakan. Jelaskan yang relate dengan ujian ya, biar lebih mudah kalian membaca. Nah, salah satu aplikasi dari ini
Itu bisa sekarang untuk mengukur dalam dunia medis itu adalah namanya plethysmography ya. Jadi dia bisa untuk mengukur elastisitas pembuluh darah di pembuluh vena. Jadi kita bisa mengukur dengan menggunakan resistansinya. Resistansinya itu kan kalau misalnya kalian dilihat secara geometris itu sebanding dengan resistansi banding dengan resistivitasnya bahannya, kemudian panjang sebanding kemudian berbanding terbalik dengan luas. Jadi kalau misalnya di dunia kedokteran, misalnya di sini dikasih elektroda, di sini ada kaki di sini kasih elektroda di sini kasih elektroda, kemudian diberikan sumber tegangannya, AC tentunya, sumber tegangannya di sini, sumber tegangannya di sini, tegangannya di sini, tegangan. Maka di sini panjang ini adalah L ya. Nah, kemudian berkaitan dengan ini kan ada volumenya. Nah di sini ada, kita bisa lihat di sini L ini adalah volume kalau volume itu adalah volume per A ini ya. Volume per L, volume per L. Ini adalah L kuadrat per L. Kita tinggal hitung berapa. Ini ada rho. Resistivitas bahan ini udah ada. Kita tinggal hitung perubahan volume yang ini. Volume di sini kan? Ini. Jadi kalau misalnya volumenya misalnya dia bertambah, berarti resistansinya dia menurun ya. Elastisitasnya menurun di sini. Jadi kalau dia tinggal di sini itu tinggal kita ukur nanti tegangannya. Resistansinya itu udah ada, ini yang udah ada, panjangnya tetap. Maka yang kita hitung ini nanti adalah tegangan ini. Tegangan nanti ada di sini detektor, di sini mengukur tegangan. Ini sumber arus, source, AC source, sumber AC ya. Nah di sini hitung tegangannya, di sini hitung tegangannya. Nah ini yang dihitung. Nah, itu untuk mengukur apa ada atau tidaknya pembekuan darah. Nanti di sininya dikasih pressure di sini supaya ini berubah kan. Kalau kalau misalnya secara ini aja kan nggak bisa nih berubah volumenya, maka dikasih di sini pressure di bagian sini. Ini dikasih di sini pressure. Kayak ini kayak kalau kalian mengukur tekanan darah, ya kan? Ditekan di sini untuk mengukur tekanan darah. Jadi sama aja ini. Satu aplikasi dari bagian ini untuk kedokteran. Tinggal mengukur resistansi. Sama juga kalau kalian punya smartwatch juga sama itu kan, dia bisa mengukur elastisitas pembuluh darah kan, dari situ juga. Jadi kan kita ikat di sini, kemudian kita bisa ukur elastisitas dari pembuluh darah kita dengan menghitung tegangan yang di sini ya, tegangan yang muncul. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan di bagian ini. Nah, selebihnya kita nanti akan belajar dua babnya lagi sebenarnya, berkaitan dengan optik dan gelombang elektromagnetik ya. Nah, sebelumnya nanti kita belajar listrik yang udah magnet, kemudian kalau di bagian soal-soalnya itu mungkin sudah lihat belum ini kisi-kisinya udah belum ya?
Itu saya sampaikan mungkin nanti di pos sama bagian PBB. Jadi yang pertama itu nanti ada berkaitan dengan gas ideal, ya, berkaitan dengan gas ideal. Yang kedua berkaitan dengan hukum Coulomb tadi, ya. Berikutnya nanti ada gelombang elektromagnetik. Berikutnya fungsi alat optik. Ini kita belajar alat optik. Kemudian berkaitan dengan magnet. Kemudian berikutnya gelombang interferensi, ya, celah ganda, rangkaian listrik, dan mesin kalor. Rangkaian listrik tadi, ya, jadi harus diingat yang tadi. Jadi rangkaiannya hanya seri dan paralel saja. Bisa seri atau paralel, atau bisa paralel dan seri digabung. Itu yang kamu pelajari. Bisa seri, bisa paralel, atau seri dan paralel digabung. Kalau mesin kalor, efisiensi yang kemarin. Kalau mesin bakar, mesin kalor, efisiensi berarti yang kita hitung apa? Kita bandingkan apa? Kerja yang dihasilkan kita bandingkan dengan kalor yang diberikan. Kalor masuk, jadi kita bandingkan kerja yang dihasilkan dengan kalor masuk. Kalau mesin pendingin, sebaliknya, ya, mesin pendingin, itu materinya. Beberapa soal-soal yang mirip nanti kalian bisa lihat di YouTube saya, ada beberapa. Bisa saya post di sana, ada yang bagian UAS atau apa. Nah, nanti kalian bisa lihat di situ. Atau beberapa materi contoh-contoh soal kalian bisa lihat selebihnya. Akan mirip dengan itu, saya bisa pastikan, ya. Akan mirip dengan yang sudah-sudah. Sampai di sini ada yang bertanya kan? Yang lain kemana, ya? Ada kabar yang lain? Nggak tahu? Apa nggak tahu kalau hari ini ada kuliah? Saya kirim dulu, Pak. Oh, oke, itu saja mungkin ya untuk hari ini. Jadi kita sampai ketemu di hari Selasa, ya. Terima kasih, selamat pagi, selamat